Halo PCR Squad, jumpa lagi dengan saya di PCR Corner. Hari ini kita akan diskusi dengan salah satu alumni PCR ya. Dulu saya pernah jadi dosennya. Sekarang saya jadi koleganya. Harumin. Gimana kabar Harumin? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke. Sudah berapa tahun jadi pegawai PCR? Saya hampir 4 tahun lebih, Pak. Oke. Saya tahu nih banyak cerita nih yang tersimpan nih di Harumin ini ya ketika bergabung dengan PCR. Saya tertarik untuk mengulas itu. Boleh, Pak. Boleh ya? Boleh, boleh. Oke, jadi kita diskusinya santai saja, Sip. Harumin. Baik. Harumin, masuk PCR jalur apa? Saya jalur beasiswa YPCR, Pak. Beasiswa ya PCR. Iya, betul. Tahun berapa? Tahun 2012. 2012. Ya, Dapat beasiswa tahun 2012. betul. Artinya sudah tahu PCR sebelum itu. Saya tahunya dari alumni, Pak. Dari Dari alumni. alumni. Alumni satu SMA, SMP. Oh, ada yang kuliah di PCR di jurusan teknik mekatronika waktu itu. Satu SMK. Satu SMK, tapi Harumin dari SMK kan ya? dari SMK, Pak. Oh, jadi dapat informasi dari alumni satu SMK. Betul. Oke, boleh cerita seperti apa? Eh, Memang ya kalau dari saya dulu memang tidak ada niat untuk kuliah, Pak. Betul, karena pemikiran saya kalau SMK ya saya harus langsung kerja gitu. Oke. Nah, terus ada alumni yang nawarkan di PCR ada beasiswa nih loh itu. Nah, saya coba-coba karena teman-teman banyak yang ikut gitu. Oke. Karena saya tidak yakin waktu itu kalau saya pun ikut, nanti saya sudah mikir ke belakang. Maksudnya nanti tinggal kemana, keluarga nggak punya gitu, biayanya dari mana. Saya mikir di situ, Pak. Oke, makanya alasan itulah yang membuat bahwa tamat SMK saya nggak usah kuliah ya. Betul, Pak. Saya langsung bekerja gitu ya. Iya, betul. Karena kondisi seperti itu. Betul. Akhirnya bisa. Gimana? Bisa cerita? Ya, tanpa saya duga, Pak. Mungkin itu salah satu rezeki dari Allah juga gitu ya. Nah, saya mencoba ya. Mungkin saya coba di satu kampus saja PCR. Satu Walaupun aja? ya satu saja, Pak. Walaupun banyak juga guru yang mencoba untuk coba kamu daftar di kampus A gitu. Iya. Nanti untuk segi biaya biar saya ya kami bantulah gitu. Ada yang menawarkan seperti itu, Pak. Nah, ya tapi kan dari segi saya tidak mau ya ibaratnya tuh punya budi kepada orang lain gitu. Oh, Nah, gitu ya. akhirnya saya ya cobalah di PCR kalau misalnya rezeki ya mungkin sudah rezeki saya coba upload. Dan berkas saya itu ya saya nggak ngantar sendiri, Pak. Teman-teman satu yang dari SMK saya itu ya siapa yang mau daftar, sini berkasnya biar kami kirimkan gitu. Nah, saya nitip gitu ya, Pak. Artinya dikumpulkan bareng-bareng, dikumpul Iya, bareng-bareng gitu ya. betul, Pak. Ada yang ngantar atau dikirim lewat pos? Oleh pos, Pak. Tapi teman yang inilah jadi koordinatornya gitu. Kalau boleh tahu, berapa orang dulu di SMK-nya yang ikut? Kami sekitar 6 orang, Pak. 6 orang. 6 orang. Salah satunya Harumin. Salah satunya saya. Oke. Lalu selanjutnya setelah berkas dikirim, Berkas dikirim, ternyata kami ke 6-6-nya lolos administrasi, Pak. lolos administrasi. Administrasi. Dan dipanggil untuk langsung tes ke PCR. Oke. Nah, Datang dong ke PCR ya? saya waktu itu ya mikir, kayaknya nggak datang deh gitu. Oh, kok? Kenapa? Ya, mikirnya, karena kan tesnya besok pagi, harus berangkat kan sorenya gitu. Oke. Oh, nanti tidur di mana gitu, bingung. Masih mikir di situ, Pak. Akhirnya memutuskan pergi. Akhirnya memutuskan pergi karena ada teman kita berangkat bareng biar kita sewa travel Ya. gitu. Nah kalau kan ada cewek ada cowok, Iya. ya nanti kalau tidur ya kan biasanya banyak musola di sana gitu. Oh, Nah akhirnya gitu. Kami tibanya maghrib, Pak. Maghrib nyampe Ya, sini. maghrib. Berangkat jam berapa tuh dari Berangkat kami pada asar apa? Pada asar. Pada asar ya? Pada asar berangkat. Oke. Akhirnya kami sampai di sekitar PCR ini kan, dah misah. Yang satu yang cewek-ceweknya ikut karena ada keluarganya gitu. Oke. Kami yang cowok berdua, ya kita kira-kira di mana ya mau tidur gitu ya. Menarik ya? Akhirnya ada musola yang di simpang lampu merah itu, Pak. Oh, yang di sana? Iya betul. Oke. Kayaknya kita tidur di situ aja kata kami ya, Iya. yang berdua. Eh, Kami tunggu sampai Isa mau selesai, Pak. Tapi rupanya dikunci, Pak. Wah. Aduh, kayaknya nggak bisa nih. Kalau kita manjat pun ya nanti nggak ada izin ini gitu. Iya. Akhirnya bingung kami. Dan untungnya teman yang cewek-cewek tadi nanya, jadi tidurnya di mana katanya. Oke. Aduh nggak tahu nih mau tidur di mana gitu ya. Akhirnya kata keluarganya, udah teman-temannya diajak sini aja katanya. Nggak apa-apa tidur di sini gitu ya. Akhirnya dijemput kan. Ya, Jemput, akhirnya kami tidur di sana. luar biasa ya. Gitu, Pak. Saya nggak kebayang itu Harumin harus manjat atau di masjid nanti dikira pencuri atau Nah, gimana itu, Pak. gitu kan. Memang nggak Padahal kita kepikir waktu itu. pejuang beasiswa ini ya. Betul, Pejuang Pak. untuk masa depan gitu ya. Betul. Berapa orang itu waktu itu? Kami 6 orang, Pak. 6 orang ya. 6 orang. Nah, kami tes itu yang lolos sampai tahap wawancara 2 orang. Itu
Itu dari satu sekolah semua. Satu sekolah semua, Pak. Oke, luar biasa. Artinya malam lah di sana gitu. Malam lah di sana. Kayaknya dukungan guru-guru juga luar biasa ya. Luar biasa, Pak. Ya. Gimana mengapresiasi itu guru-guru itu? Jadi kepala sekolah kami dulu tuh namanya Pak Zul Ikram. Oh, Pak Zul Ikram sekarang Ya. Kadis Ya, Pendidikan yang Provinsi loh. sekarang jadi Kepala Dinas Pendidikan. Oke. Jadi beliau bilang, kita kan dapat ada ini gitu ya, ada informasi pendaftaran beasiswa. Ya. Nah, kami hanya bisa memberikan rekomendasi, ya kan ada rekomendasi untuk ikut gitu Pak ya. Ya. Hanya anak-anak yang memiliki semangat tinggi saya teman-teman. Wow. Nanti kita nggak mau ya, nanti di tengah jalan nanti ya terputus gitu saya. Nah, saya masih ingat itu pesan Pak Zul Ikram seperti itu. Presiden buruk ya. Iya betul Pak. Jadi nama sekolah jadi tidak baik ya. Betul. Akhirnya memutuskan untuk ikut juga. Betul, ya? Pak. Artinya udah dengan apapun yang terjadi, terjadilah gitu ya. Betul. Dijalanilah gitu ya. Betul. Oke, kita sampai di step tadi nginap di rumah Betul. teman gitu ya. Iya. Besok paginya apa yang terjadi? Nah, pas tes itu saya dikumpulkan di AMPI itu Pak. Waktu itu kemahasiswaan Pak J. Iya. Jadi Pak J itu kayak sosialisasi pertama kan sebelum ujian ditanya, teman-teman udah daftar di mana saja? SNPTN Pak, lolos Pak. Wih ngeri kali saingannya guys. Iya. Kita kan nggak Sadar ada juga ya, lihat teman-teman. Iya Pak. Akhirnya ujian gitu aja ya, mengikuti lolos nggak lolos ya terserah gitu aja. Pak. Tapi tetap serius ngerjain. Tapi tetap serius Pak, tetap serius. Karena dulu kan masih paper based test ya. Iya. Nah akhirnya setelah ujian nanti pengumumannya 2 jam akan datang gitu. Kami nunggu itu Pak. Jadi teman-teman diskusi, gimana menurutmu hasilnya? Nggak usah lah dipikirkan. Teman-teman tadi itu kan udah teruji tuh. Mereka lulus SNPTN. Berarti orang-orang hebat sebenarnya yang saingan kita itu. Betul. Tapi pas 2 jam itu terakhir, kumpul ternyata ada nama saya Pak. Saya nggak nengok itu Pak. Udah pengumuman gitu ya. Udah biar aja kita nggak masuk itu bilang. Akhirnya kawannya nengok kan. Wih kamu lulus. Ah nggak yakin saya lulus ya. Akhirnya karena Khawatir saya nggak dimainkan. percaya ya saya nengok Pak. Akhirnya lolos untuk tahap selanjutnya gitu. Sebentar. Yang lolos berapa orang? Kami lolos 2 orang Pak. Yang untuk Tahap tahap itu. selanjutnya ya. Laki, perempuan? 1 perempuan. Oke, sepasang gitu ya. Iya sepasang. Akhirnya masuk ke step berikutnya. Step berikutnya. Yang lainnya gimana? Yang lainnya nggak lolos Pak. Waktu itu seleksinya di hari itu juga ya? Di hari sore itu gitu? juga Pak. Iya. Oke. Sekalian wawancara. Artinya dari ujian tertulis langsung Langsung wawancara. 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 Betul. Apa yang terjadi saat wawancara? Wawancara ya kan ditanya memang betul-betul kondisi keluarga gitu Pak. Ya. Nah kebetulan kita waktu itu kondisi keluarga ya memang betul-betul ya apa namanya? Kalau untuk melanjutkan anak sekolah itu nggak mungkin gitu Pak. Bahkan kami di keluarga itu sekolah itu ya harus bekerja sendiri gitu Pak. Harus mikir sendiri. Harus gitu ya? mikir sendiri. Dari orang tua itu hampir tidak mungkin. Gitu. Iya tidak memungkinkan Pak gitu. Kenapa? Ya karena waktu itu apa ya pekerjaan orang tua ya dulu kan ya namanya dulu kan daerah Sekaret namanya Pak. Daerah Sekaret itu pun punya orang gitu Pak. Nah kalau Dan ada adik juga. ada adik juga. Nah, bahkan abang sendiri itu ya nggak tinggal di rumah, Pak. Nah, Kenapa? Dia lebih milih dulu itu untuk ya waktu SMK dia mulai dari magang gitu ya. Nah, ikut orang-orang inilah, Pak saya boleh ikut nggak gitu? Nggak dibayar Pak, yang penting dikasih makan aja gitu. Boleh ikut nggak belajar gitu, kerja gitu? Boleh itu. Akhirnya beberapa tahun dia ikut gitu. Akhirnya dia diajak untuk inilah ikut Bekerja. proyek-proyek gitu Pak. Akhirnya jadi karyawan di sana. Jadi karyawan gitu. Artinya sejak lepas SMK itu sudah ya mikir mandiri Betul ya Pak, di mandiri keluarga Pak. ya. Iya. Karena mungkin ada adik-adik yang harus dibiayai oleh Betul. orang tua. Makanya waktu saya lolos di PCR, abang saya mencoba untuk kerja gitu. Ya kadang-kadang dia yang membantu keluarga gitu. Membantu keluarga. Akhirnya ya saya juga harus meringankan beban orang tua untuk tidak minta. Nah, ini gitu. Sampai tadi di tahap kita ujian nih. Betul. Ya, ujian. Wawancara ditanyakan tentang keluarga, ya. betul. Dijawab lah gitu ya. Iya. Oke, setelah itu apa? Setelah diwawancarai. Ya diwawancara ya Selesai, terus balik Pak. bareng-bareng sama teman-teman. Iya, bareng-bareng sama teman-teman. Nah, ini ya hubungan pertemanan ya, Harmin ya. Iya. Hubungan pertemanan, kita pergi bareng-bareng, ternyata yang lolos hanya 2 orang gitu. Betul. Apa diskusi teman-teman pada saat itu? Teman-teman ngasih semangat, Pak. Itu luar biasa ya. Luar biasa. Karena pertama, Pak, teman-teman saya ini adalah orang-orang yang juara kelas, Pak. Yang juara 1, juara 2 gitu, Pak. Sedangkan saya pernah masuk waktu itu ya
6 besar lah gitu Pak. 6 besar dari mereka gitu. Paling tinggi ya. Paling tinggi ya. Saya pernah masuk 3 besar juga, tapi kan ada turun naik Pak gitu. Oke. Nah, yang teman-teman saya ini orang-orang yang masuk di 1-2 gitu Pak, teman-teman Dan itu saya. mereka mengapresiasi apa Betul yang Pak, mereka memberi dan semangat. mensupport apa yang Betul. Harumin dapatkan gitu ya. Begitu baiknya hubungan pertemanan ya. Betul Pak. Sampai harus cari tempat bareng dan lain-lain ya. Betul. Sampai sekarang juga masih komunikasi sama mereka Pak. Dan itu kenangannya luar biasa ya. Iya betul Pak. Sama-sama berjuang ya. Betul Pak. Mudah-mudahan semuanya sukses semua tuh ya. Amin. Sekarang ya sisinya ya. Oke Harmin. Selesai wawancara ya. Tentu tidak selesai sampai di situ. Betul. Apalagi? Ada proses yang namanya apa ya? Verifikasi ke rumah Pak. Nah, Oh, selang gitu. beberapa bulan gitu ya. Nah, ada verifikasi ke rumah. Artinya ada orang yang datang ke rumah. Ada orang yang datang. Benar nggak apa yang kita sampaikan saat wawancara itu benar nggak dengan real yang di lapangan gitu? Begitu memastikannya. Betul Pak. Tahu siapa yang datang pada saat itu. Yang datang waktu itu Pak Yusmar Ya. dengan Pak Jajang. Harumin di rumah pada saat itu. Saya selama SMK nggak tinggal di rumah Pak. Oh, ini menarik. Saya kebetulan setelah selesai magang, saya tinggal di sekolah untuk jaga lab Pak. Oh, membantu di sekolah Iya, menjaga lab. untuk jaga lab. Artinya ketika ada kunjungan terkait beasiswa, Harumin tidak di rumah. Jadi di rumah saya dijemput dulu ke sekolah Pak. Pertanyaannya, bagaimana Harumin tahu yang datang adalah Pak Yusmar dan Pak Jajang? Ditelepon Pak. Oh. Saya ditelepon. Oke. Ini Pak Yusmar sama Pak Jang mau verifikasi. Kami dari PCR gitu. Harumin balik ke rumah? Setelah dijemput ke rumah Pak. Kami ke sekolah dulu. Hah? Dijemput ke sekolah, baru ke rumah. Yang jemput siapa? Pak Jajang sama Pak Yusmar Oh, langsung dijemput Pak. Artinya satu mobil lah dengan Iya betul Pak. yang mensurvei ke lapangan ya. Betul. Lalu diajak ke rumah. Ajak ke rumah. Jumpalah dengan orang tua. Jumpa dengan orang tua. Oke. Itu udah tahap akhir ya sebenarnya. Sudah tahap putusan gitu ya. Iya, tak putus terakhir Pak. Apa yang didiskusikan pada saat di rumah? Iya di sana ditanya. Karena kan waktu itu rumah kami masih papan Pak. Oh. Nah, jadi ditanya di sana waktu wawancara kan saya sampaikan bahwa rumah ini dari papan dan hasil dari kalau di kampung itu ada gotong royong bangun rumah Pak. Oh, saling Nah, membantu. Saling bergotong royong. membantu betul Pak. Nah akhirnya ya di sana ditanya benar nggak itu dan realisasinya kan benar rumah itu dari papan gitu ya. Kemudian memang dibantu oleh masyarakat sekitar situ. Artinya Gotong tidak royong. ada yang apa ya tanda kutip ini ya. Jadi betul-betul apa adanya gitu Betul, yang Pak. disampaikan. Betul, Artinya apa beasiswa itu memang betul-betul apa adanya. Betul Pak. Oke, setelah divisit. Setelah visit ya Pak Jajang sama Pak Isma minta ajak jalan-jalan di Kota Siaknya. Oke, Iya. dikenalkan lah dengan kota Iya, Siak. Kota Siak. Pengumuman Nah, saat pengumuman, kapan? Berapa bulan? Berapa minggu? berapa saya agak lupa itu, tapi yang jelas berapa ya? Nggak jauh dari saat saya mau ujian nasional. Jadi pas ujian nasional itu belum pengumuman, Pak. Oke. Udah hampir selesai ujian nasional. Dan Pada saat ujian nasional ya? iya, sekitar segitu, Pak, pengumumannya. Nah, saya juga nggak Ditelepon berarti. lihat website, Pak. Oh, di web. Website pmb.pca.ac.id. Tahu sendiri atau kayak tadi diketahui oleh teman lalu teman ngasih tahu? Karena kan kita tahu bakal ada pengumuman selanjutnya. Jadi saya pantau juga terus, Pak. Oh, artinya udah ini iya, iya. ini ya. Oh, artinya udah betul-betul disiapkan diri nih. Karena sebelumnya gini, Pak. Jadi kan pas ujian nasional itu kan pengawasnya beda-beda nih, Pak, dari sekolah mana sekolah mana. Saat pertemuan pengawas, ini kepala sekolah yang ngumumkan gitu, Pak. Belum ini baru selesai wawancara dari sampaikan anak kita ada yang ikut tes ke ini, udah bakal lolos di Chevron gitu, Pak. Itu Harumin. Kita takut-takut juga Iya. sebenarnya. Seandainya tidak tercapai ya. Benar, Pak. Ekspektasi orang sudah tinggi ke kita Betul, ya. betul sekali. Beban juga berarti ya. Betul, Pak. Hanya saya pantau, alhamdulillah lolos gitu ya. Lolos ya. Lolos. Gimana kata orang tua? Ketika Iya, kita orang lulus. tua orang tua saya gini mengatakan, ya, kuliah, ya. Kan kuliah di mana? Di Pekanbaru ya. Waduh, Pekanbaru tuh ya orang tua pemikiran agak ya mohon maaf ya, nggak terlalu ini loh, Pak. Artinya ya nanti kamu gimana Pekanbaru Iya, tuh iya. jauh gitu. Iya. Nanti pergaulannya seperti apa Apa? gitu. Mm. Nah, biayanya dari mana orang tua gitu. Orang tua masih seperti itu, Pak, menyampaikan. Artinya butuh waktu meyakinkan berarti. Betul, Pak. Akhirnya saya sampaikan orang tua, saya tetap berangkat gitu, tetap berangkat. Nanti apapun biayanya saya yang mikir sendiri gitu. Saya bilang seperti itu. Makanya dari rentang sebelum berangkat itu kan ada berapa bulan, Pak. Saya kerja dulu, Pak. Kerja ya. Kerja dan saya itu bawa uang. Saya masih ingat sekitar 3 juta, Pak. Nah, bayang nggak? Masuk ke sini. Iya, 3 juta itu dan saya pikir harus bisa untuk 1 tahun. Nah, gitu, Pak. Kayak mana tuh, Pak? Saya nggak kebayang kan. 3 juta tuh 1 tahun. Nggak kebayang. Dan saya tanya-tanya sama ini kan, anak masjid. Kan ada juga yang berpola pikir seperti itu ya. Makannya malam saja gitu, Pak. Atau beli lauknya berapa ya?
misalnya satu potong ayam bisa dimakan untuk 2 kali. Artinya Ya. betul-betul mengetatkan gitu ya. Betul, Pak. Betul-betul diatur betul secara rigid gitu ya Betul. yang akan kita konsumsi. Oke, Mit. Diumumkan orang tua ngomong seperti itu, jadi meyakinkan orang tua. Betul, Pak. Sekarang sekolah. Apa pandangan sekolah tuh? Nih, ada anak kita ternyata diterima gitu. Nah, Pak Kadis nih. jadi Tentu ada statement dari Pak Kadis nih. Yang Kadis saat ini ya. iya, Silakan. betul, Pak. Jadi kalau dari sekolah gimana ya? Kalau kita baru jadi mahasiswa datang ke sekolah, biasa Harumin ya, Harum datang gitu. Artinya mereka tuh senang sekali, Pak. Iya. Senang sekali gitu. Tapi susah ini ya, memaintain hati mungkin ya. Benar, Agar tidak Pak. sombong Betul, atau apa Pak. gitu ya. Oke. Diapresiasi betul gitu ya. Betul, Pak. Mungkin ada kekuatan doa juga ya, mungkin dari guru-guru. Nah, gitu. saya ada satu guru yang namanya Bu Nur Aini, Pak. Oke. Dia bagian di prodi di teknik survei pemetaan, Pak. Ya. Nggak ada ngajar saya waktu itu. Nggak pernah ngajar. Dia berpesan gini, Harumin, kamu dimanapun kamu berada, hanya satu pesan ibu ya, kamu jangan lupakan Allah, itu aja. Wah, Pokoknya jangan kamu jadikan nomor 2 katanya. Oke. Pasti ya jalanmu akan lancar ya. Itu sesuatu apa petuah yang diberikan Benar, Pak. yang sampai saat ini mungkin dipegang gitu ya. Karena dulu itu ibu tuh bilang di PCR tuh belajarnya ketat dan sulit. Karena anaknya pernah masuk di PCR, Ya. di mekatronika dan putus setengah jalan Oh, oke. dan nggak sanggup menyelesaikan. Nggak selesai. Ya, dia menyampaikan itu. Di sana berat mata kuliahnya, Iya. waktunya padat. Nah, kamu harus bisa menyesuaikan itu katanya. Artinya memang betul-betul disiapkan diri ya Betul, Pak. dari sekarang gitu ya. Betul. Dan itu petuah dari orang yang mungkin sudah pernah gitu ya. Betul, Pak. Betul-betul di kuliah PCR itu kuliah yang serius gitu ya. Betul. Harumin diterima lalu bekerja Iya, Pak. 3 juta untuk 1 tahun Betul, Pak. gitu ya. Tentu ada masa ketika harus masuk kampus sehingga Iya. pekerjaan harus ditinggalkan. Betul ya? Oke, episode kerja nanti kita diskusi di Benar. tempat tinggal gitu ya. Dan mungkin jumpa dengan teman-teman dengan latar belakang yang mungkin berbeda dengan kita gitu. Betul. Nah, saya tanya dulu, tempat tinggal gimana? Apa yang ada di pikiran pada saat itu? Saya waktu itu nggak mikir sama sekali tempat tinggal, Pak. Nggak bisa. Nggak kebayang, Pak. Nggak kebayang saya mau tinggal di karena mana. nggak kebayang. Nggak kebayang. Karena saya mau challenge nih, nggak mungkin kamu nggak memikir tempat tinggal. gitu. Akhirnya saya daftar ulang. Ada tuh kan ada daftar ulang datang langsung, Pak. Nah, akhirnya itu saya di rektorat jumpa Pak J. Oke. Waktu itu kan biasanya kalau anak di masjid PCR itu setiap ada wisuda pasti ada yang keluar itu. Anak masjid pasti ada yang keluar. Nah, ini lagi ada space nih. Ya. Ditanyain, "Kamu mau tinggal di masjid nggak?" Oh, gitu, Pak. aja yang nawarin. Pak J yang nawarkan. Oke. Ya, kita karena nggak punya tujuan, boleh, Pak, mau gitu. Langsung ya. Langsung, Pak, saya bilang Apapun gitu. lah yang terjadi ya. Apapun yang terjadi ya. Disanggupi. Sanggupi, Pak. Terus Nah, diterima. Oke, terus masuknya tentu ada maksudnya kan nanti, prosedurnya. ya betul. Gimana? Nah, pas saya mau masuk itu, datang ke kampus, kan daftar ulang kan masih belum masuk lagi, Pak. Datang ke kampus ya ditanya security, kan saya datangnya malam sampai, Pak. Karena besoknya udah mulai ini kan. Orientasi ya? Iya, So. kamu dari mana? Saya dari siapa? Calon mahasiswa baru. Kamu mau ngapain ya? Saya mau ke masjid, Pak. Loh, kamu siapa yang kamu kenal di sini ya? Untuk saya ada kontak Pak Yusmar. Oke. Nah, kata Pak Yusmar, nah pengurus masjidnya hubungi Pak Erwin katanya. Ya. Nah, dia minta nomor Pak Erwin. Waktu itu Pak Erwin wakil direktur. Iya, Pembantu direktur ya. Tahun 2012 saya kurang tahu juga sih, Pak. Ya, pembantu direktur 2 ya. Nah, akhirnya dibolehkan masuk untuk tinggal sementara, Pak. Masih sementara sifatnya, Pak. Oke. Masih sementara. Akhirnya tinggalkan kartu pelajar. Nah, boleh nginap di situ sementara. Kan belum deal-dealnya dengan ketua masjidnya kan, Pak? Oh, oke. Iya, Jadi gitu. magang nih. Betul, Pak. Tinggalnya tinggal magang nih. Iya kan? Tinggal ya sementara Sementara. lah, Pak ya. Oke. Tentu berjumpa dengan ini dong, berjumpa dengan teman-teman yang lebih dulu sudah di masjid gitu ya. Iya, benar, Pak. Nah, Nah, gimana? pas jumpa diarahkan ke masjid, ternyata ada anak masjid di situ bilang, "Kamu dari mana?" "Dari Siak, Bang." "Loh, di sini ada anak Siak yang tinggal di sini juga tuh." Iya, Nah, salah Bang Rizky Ade Maisal waktu Oh, itu. Rizky Ade Maisal, Nah, iya. akhirnya jumpa cerita-cerita gitu kan. Ternyata Bang Rizky Ade Maisal, oh ini orangnya. Dulu pernah interaksi ada acara Lomba. kayak pesantren kilat di Ramadan gitu. Nah, oke. Bang Rizky Ade Maisal ini salah satu ya peserta di sana gitu. Nah, jadi pernah kenal gitu.
Akhirnya kita cerita gitu. Akhirnya Ya, dapat endorse gitu ya. nggak bisa tinggal lah situ sementara kan. Oke. Tapi belum ending ini, belum resmi, Pak. Belum resmi. belum Sampai resmi. resmi caranya gimana nih? Rupanya dites, Pak. Oh. Ada tesnya, Pak. Dites Oke. sama pengurus masjid, Pak. Karena waktu itu kan masih ada space. Ternyata ada kandidat lain yang mencalonkan untuk tinggal di masjid juga, Pak. Oke. Saya Akhirnya- baru tahu ada tesnya. Jadi Gitu, Pak. dites lah. Dites, Pak. Mungkin detailnya nggak usah diceritakan ya. Iya. Takut itu rahasianya di Betul. masjid gitu ya. Gitu. Ada tesnya. Ada tesnya, Pak. Sampai akhirnya Ya, saya diterima. diterima. Berapa Untuk- tahun di masjid? Saya dari kelas 1 sampai tamat, Pak. Sampai lulus 4 Pak. tahun. 4 tahun, Pak, berarti, Pak. Luar biasa berarti. Ya. Gimana sana? Sampai bisa apa tuh tinggal di masjid? Dulu itu ya kalau kita kan ya hafalannya agak sedikit gitu, Pak. Ya. Karena apa ya? Suasana di masjid tuh ya banyak-banyak penghafal Quran kayaknya, Pak. Jadi termotivasi, Pak. Lingkungannya, Pak, betul. Saya dulu mikirnya kalau bicara PCR Chevron itu banyaknya orang luar, Pak. Wah, nanti lingkungannya seperti apa? Tapi Di luar Riau gitu ya. bukan, kayaknya kan kalau kita berpikir Chevron, kalau saya dulu, Pak, banyak orang luar negeri gitu, Pak. Oh, oke. Pikirnya gitu, Pak. Oke. Wih, banyak orang luar, berarti yang non muslim nih kebanyakan gitu. Iya, iya, iya. Kayak mana lingkungannya? Iya. Tapi setelah dilihat, wah, rupanya suasana Islami itu luar biasa, Pak. Iya. Sangat beragam gitu Iya. ya. Yang di masjid itu kelompok Islami kuat di sana gitu ya. Yang sering sholat duha dosen-dosennya gitu, Pak. Iya, Luar iya, biasa, sering banyak masjid. Itulah Ternyata memotivasi gitu ya. betul, Pak. Luar biasa. Akhirnya jadi anggota masjid selama 4 tahun. 4 tahun, Pak. Sampai jadi imam. Iya, betul. Cerita gimana jadi imamnya? Ya diminta untuk jadi imam gitu, Pak ya. Dulu Ada ya syaratnya gitu. kalau di awal dulu ya di pertama-tama ya kita ngimami yang kita aja gitu. Tapi kalau misalnya Jumatan, nah itu memang dari ustadz-ustadz yang ini ya yang menjadi khatib gitu. Tapi ada beberapa tahun selanjutnya diminta ya anak masjid jadi petugas di masjid gitu. Oke. Jadi imam gitu. Kalau bisa jadi khatib gitu untuk mengganti kalau ustadznya nggak datang. Ya akhirnya kita ya belajar gitu, belajar ngaji lagi gitu. Jadi ada ilmu tambahan lain yang Benar, didapat. Pak. Oke. Harumin. Kuliah berapa tahun? 4 tahun, Pak. Wisuda tahun berapa? 2016. Setelah wisuda? Saya kebetulan sebelum wisuda saya sudah jadi kerja di sini, Pak, sebagai asisten instruktur laboratorium. AIL ya? Ya, AIL, Pak. Dengan status kontrak pada saat itu. Kontrak waktu itu. Sudah punya dapat gaji berarti ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah Saya dapat gaji. sebelum waktu wisuda itu. sudah dapat gaji gitu. Betul. Ya? Cukup untuk kehidupan. Alhamdulillah cukup, Pak. Dan bahkan ya bisa ngirim orang tua, Pak. Wah, luar biasa. Karena kan apa ya, waktu kita dah terbiasa dengan prinsip hemat waktu itu, Pak. Iya. Jadi konsep itulah yang membuat kita survive gitu ya. Iya, betul, Pak. Dan dapat gaji pun itu mungkin sudah anugerah yang luar biasa ya daripada betul. sehari-hari kita dapatkan gitu ya. Ya, betul, Pak. 2016 wisuda. Jadi pegawai tetap PCR kapan? 2017 Sampai sekarang. sampai sekarang. Sudah berapa tahun? 4 tahun lebih, Pak. Sudah 4 tahun. Tahun lebih. Sudah berkeluarga? Sudah, Pak. Boleh cerita gimana tuh bisa dapat berkeluarga? Berkeluarganya udah berapa tahun? Saya nikah tahun 2018, Pak. 18. Oktober. 2 tahun setelah wisuda ya? Iya, betul. Oke. Sekarang berarti udah tahun ke-3 ya? Apanya, Pak? Dengan berkeluarga sudah tahun Iya, ke-3 ya? hampir tahun Sudah ketiga, punya Pak. putra putri? Putri 1, Pak. Oke. Konsep hidup yang sama dipakai di keluarga berarti. Pakai, Pak. Artinya gini, pengalaman kita ketika hidup itu dipakai betul, terasa. Terasa betul, Pak. Apa yang paling terasa? Konsep ketika kita, ya itu kan berjuang ya, luar biasa Betul. perjuangannya gitu ya. Perjuangan yang luar biasa ketika kita jalankan dan sekarang kita berkeluarga, masih bisa diimplementasikan nggak ya konsep seperti itu di keluarga? Nah, kalau di keluarga saya punya prinsip ya apa ya? Kita itu ya harus terus berusaha, kerja keras. Ya. Hasil ya dari usaha kita yang menentukan. Tidak mengkhianati Tidak seharusnya. ya, betul, tidak mengkhianati hasil. Selain kita harus prioritas berdoa bekerja. ya. Yang penting kita berusaha terus. Ya. Berusaha. Iya. Jadi jangan berhenti gitu ya. Betul. Bekerja aja seperti Iya. bekerja, nanti hasilnya kita tunggu saja Iya. gitu ya. Tidak akan mengkhianati. Betul, Gitu ya, Pak. Darmin ya. Karena prinsip saya gini, Pak. Kita kadang-kadang ngejar rezeki, ngejar apa gitu ya. Kita lihat prinsip burung, Pak. Gimana? Prinsip burung itu ya dia kan nggak tahu dia hari ini mau makan apa, Pak. Kalau Betul. burung dia tiba-tiba dia dapat ulat gitu untuk dimakan. Iya. Nah, jadi kita jangan khawatir rezeki kita gitu. Pasti setiap hari itu Iya. sudah dituliskan gitu Betul, ya. Pak.
Ada rezeki kita. Ada rezeki kita. Kalaupun tidak dapat hari ini, mungkin di hari berikutnya dapat lebih banyak gitu ya. Betul, Pak. Jadi jangan khawatir ya. Jangan khawatir, meragukan gitu. jangan ragu dengan rezeki Mungkin kita. prinsip itu yang dipakai ketika ini ya, kuliah di sini mungkin ya. Betul, Pak. Kuliah saya yakin pasti banyak suka dukanya. Saya yakin ya. Tapi mungkin tidak akan cukup di podcast kita hari ini gitu ya. Betul, Kalau Pak. kita diskusi tentang suka duka ketika kuliah di PCR gitu ya. Masalah sosial, masalah pertemanan gitu ya. Masalah dan lain-lain gitu ya. Nah, saya ingin cerita yang lain. Sejak bekerja ya, tentu sudah dapat akses yang luas gitu ya. Betul ya? Betul, Pak. Bisa dinas kemana-mana gitu ya. Dan lain-lain gitu. Itu gimana pengalaman bekerja itu dengan perjuangan tadi yang dilakukan? Gimana? Nah, kalau kita kan di PCR itu bukan hanya belajar saja, Pak. Tapi kan juga dituntut untuk ikut organisasi. Ya. Nah, pengalaman situ ya dari bekerja, maka pengalaman di organisasi itu sangat penting, Pak. Terasa gitu. Sangat terasa, Pak. Sampai sekarang itu sudah terlibat di banyak hal ya, Ya, betul, Pak, di banyak kepanitiaan dan beberapa kegiatan. kegiatan-kegiatan lain. Pertanyaan berikutnya. Punya sertifikasi? Alhamdulillah punya sertifikasi. Ada berapa banyak? Saya ada berapa ya? 4? Ada lah, Pak. Ada 4 sertifikasi. Yang jelas menjurus kepada jaringan komputer. Jaringan komputer. Benar. Ya, karena tugas sebagai asisten instruktur di jaringan komputer ya. Betul, Pak. Menguasai lab-lab jaringan komputer gitu ya. Ya. Terpakai sertifikasi. Terpakai, Pak. Terpakai sekali. Contoh apa? Dipakai Ya. untuk apa? Nah, Selain ngajar. oke. Nah, Selain biasanya kan ngajar reguler di kelas ya. oke. Oke apa? Di PCR itu biasanya dapat apa ya? Istilahnya itu kayak hibah atau apa sih, Pak, kalau yang di Digital Talent Scholarship? Oh iya iya. Nah. Kita dapat penugasan. Ya, dapat penugasan. Ditugaskan oleh Kominfo untuk menjalankan Digital Talent Scholarship. Iya. Lalu Nah, saya diminta untuk salah satu pengajar di Digital bidang Talent. ya situ. jadi dapat pekerjaan tambahan gitu Betul, ya. Pak. Pekerjaan tambahan untuk menjadi instruktur atau pengajar gitu ya. Betul, ya. Selain itu, Dulu pernah di workforce ya. Workforce Development. Ya. Kemudian satu lagi yang terakhir itu yang zaman Pak Sugeng apa sih, Pak? Retooling ya. Retooling. Ikut ngajar juga. Ikut juga, Pak. Wah, luar biasa. Gitu, Pak. Dari tooling itu yang diajar dosen-dosen kalau mahasiswa ya. Dosen, Pak. Dosen ya? Ada yang mahasiswa, ada yang dosen. Jadi Harumin ngajar dosen juga. Saya sebagai pendamping, Pak. Mendampingi, Asistennya si instruktur. betul, Tapi terlibat di sana. terlibat di sana. Itu tahun berapa ya? 18 berapa ya? 2018 ya. Ya, 18 itu salah. Dan itu baru-baru jadi AIL ya. Betul. Itu luar biasa. Jadi artinya kita bekerja di sini itu tidak hanya ngajar ya. Betul. Banyak aktivitas lain yang kita Banyak lakukan. aktivitas lain. Ya, termasuk tadi Digital Talent Scholarship gitu ya. Workforce Development Program. Iya. Dan terakhir itu di retooling juga ikut ya, Harum ini. Kepanitiaan nih. Ikut panitia apa aja nih di PCR? Yang untuk tahun 2020, Ya. 2021 ya, 2020, 2021 saya ikut di kepanitiaan penerimaan mahasiswa baru. Tahun 2021. 2021, Pak. Sudah sosialisasi kemana aja nih Harum ini? Saya nggak terlalu jauh sih, Pak. Saya biasanya di Bangkalis sama di Selat Panjang. Oh, itu jauh juga. Ya. Sempat ke sana ya. Sempat ke sana, Pak. Tapi tentu ada cita-cita ke luar provinsi berarti ya, suatu saat ya. Suatu saat, Pak. Ya, Untuk coba eksplorasi ya. Iya, benar. Luar biasa. Ini bisa ditugaskan nih sama teman-teman PMB nanti nih Harumin siap nih. Siap tempur ya. Akan datang ke sekolah-sekolah ya dengan cerita yang menginspirasi. Nah, Harumin, closing statement dari perjuangan yang sudah dilalui itu ya. Apa kira-kira pesan yang bisa disampaikan? Silakan. Oke. Mungkin ya pesan untuk diri saya sendiri, mungkin untuk teman-teman yang mau mengambil itu, Pak. Ya. Kita itu jangan memikirkan kita itu harus bagaimana esok. Ya. Tapi pikirin sekarang ya. Karena besok itu belum terjadi gitu. Ya. Nah, gitu, Pak. Itu Jadi pesan saya. jadi fokus yang di depan Fokus. mata ini. Iya. Mau apapun yang terjadi gitu Iya. ya. Kalau dari sisi prinsip hidup nih, dari perjuangan-perjuangan yang tadi ya. Kan dari hal yang mungkin pada saat itu ya ketika melamar ke PCR ya, melamar beasiswa itu mengatakan hal yang mustahil. Betul, Pak. Tapi ternyata sekarang kejadian dan bahkan sudah bekerja, sudah berkeluarga, bahkan bisa membantu orang tua gitu. Dan itu gimana? Apa prinsip hidupnya yang terpenting? Selain tadi apa yang di depan. Nah, kalau saya punya prinsip ya apa ya? Agak susah memang mau menyampaikannya. Menyampaikannya ya, karena sudah sangat kompleks gitu. Iya.
Tapi satu yang saya lihat dari Harumin, Bapak Ibu, teman-teman sekalian ya PCR Squad, bahwa semua ini adalah perjuangan, betul? Betul, Pak. Ya, perjuangan itu bisa jadi kalah, tapi bisa jadi suatu saat menang, betul? Betul. Jadi jangan pulang dulu sebelum berjuang. Betul. Ya, men ya. Hadapi dulu ya. Dan pastikan bahwa kita berada di antara orang-orang yang mensupport kita ya. Seperti tadi guru, ya, kepala sekolah, teman-teman gitu ya. Itu luar biasa. Dan untuk PCR Squad yang lain bahwa tidak hanya satu Harumin yang ada di Politeknik Caltech Riau. Betul? Betul. Banyak Harumin-Harumin lain yang memang berkuliah di Politeknik Caltech Riau itu bukan karena alasan finansial ya, tapi karena kemampuan, keinginan, dan kerja keras yang kuat itu juga bisa menjadi bagian dari PCR Squad. Tentunya melalui beasiswa yang dirilis oleh pemerintah. Jadi bagi kamu yang punya prestasi bagus ya, mari berkompetisi, ya men ya. Betul. Ikut serta dalam beasiswa yang diberikan oleh PCR, baik melalui pemerintah gitu ya, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah gitu, pemerintah kabupaten dan kota, termasuk dari yayasan gitu ya. Jadi jangan berhenti berjuang ya men. Oke, Pak. Siap. Pastikan doa dari orang-orang sekitar, dari keluarga, kalau sekarang sudah ada istri dan anak. Betul. Ya. Baik Harumin, Bapak Ibu, demikian podcast kita pada hari ini, diskusi tentang PCR Corner. Intinya bahwa Harumin adalah mahasiswa saya di tahun 2013 sampai tahun 2016. Berikutnya kami jumpa sebagai kolega di Politeknik Caltech Riau. Dan alhamdulillah, beliau banyak membantu kami di kegiatan-kegiatan penting yang dijalankan oleh Politeknik Caltech Riau. Harumin, jumpa lagi di sesi yang lain. Kita ulas sisi-sisi lain di kehidupan penerima beasiswa ketika kuliah di PCR. Oke, siap. Mudah-mudahan itu jadi diskusi yang menarik. Demikian saja podcast kita pada siang hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast PCR Corner yang akan datang. Selamat siang.